Ini ngeri guys. Datang ke desa ini langsung disambut dengan posisi saka tiang miring hampir 45 derajat. Ini parah ini. Ini rumah bener-bener hancur guys. Sakane miring pada tugel. Ini nggak dihancurin, tapi ini hancur sendiri gitu ya. Temboknya bolong guys. Ini rumah adiknya bapaknya ini, yang ini. Coba kita cek. Ambruk guys, ambruk. Rusak parah. Rumah ini baru dipakai 1 bulan guys. Padahal kalau dilihat bangunannya ini, bangunan seperti ini itu bisa habis 100 juta lebih ini. Ini efek dari tanah bergerak. Rumah-rumah pada rubuh. Wah, daerahnya di sini ngeri guys. Ini tanjakan dan turunannya itu parah gitu ya. Pantesan di sini tuh gampang banget terjadi tanah bergerak atau tanah longsor. Dan daerah ini memang benar-benar daerah rawan longsor. Kita cek seperti apa kondisi Desa Mandala ini, khususnya di lokasi yang terjadi tanah bergerak gitu ya. Jadi masuknya itu lewat sini guys. Ini guys, ini dia salah satu efek dari tanah bergerak di Desa Mandala. Rumah di sini sudah benar-benar ditinggalkan. Kejadian ini sekitar 1 tahun yang lalu gitu ya. Tanah di daerah ini bergerak, terus kemudian rumah pada rubuh. Setelah itu terjadi evakuasi besar-besaran. Pak, pada tanglet leres mriki sing riyin niku kena tanah bergerak napa nggih? Nggih, leres mriki. Niki griyane terus. Nggih, terus wilayah mriki. Niku ceritanya sih sing kena dampak niku pinten griya niku Pak kira-kira? Jumlahe 100 kali doso kakak. 100 kali doso kakak. Termasuk kerajaan. Tapi teng mriku kathah griya malih Pak. Wonten. Sing kados niki. Iya, sobi mawon mriku nggih saged kali motor Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo. Monggo, Pak. Ini dia, guys. Ini dia. Ini lokasi tanah bergerak sekitar 1 tahun yang lalu. Bahkan sakati yang di sini itu miring gitu ya. Ini ngeri guys. Datang ke desa ini langsung disambut dengan posisi sakati yang miring hampir 45 derajat. Oke, coba kita turun terus ke bawah. Jadi jalan-jalan di sini tuh udah meledak-meledak guys. Ini meledak. Jembatan bergeser. Halo. Rumah-rumah mulai banyak yang dihancurkan. Ini mungkin roboh gitu ya. Ini rumah kosong. Ini rumah sudah ditinggalkan, guys. Ngeri nih. Ini juga. Ini efek dari tanah bergerak. Rumah-rumah pada rubuh. Ini guys, ini efek dari tanah bergerak. Ini benar-benar rubuh gitu ya. Ini bukan dirubuhkan, tapi ini rubuh.
Ada sebagian rumah yang masih dihuni dan ada sebagian rumah yang memang sudah benar-benar ditinggalkan. Contohnya rumah ini, sepertinya rumah ini sudah benar-benar ditinggalkan, guys. Coba kita lihat ke sisi sebelah sini. Ini contoh rumah-rumah yang mungkin dulu itu rubuh karena efek tanah bergerak gitu ya. Ngepak. Badai ningali niki leres, niki riyen rumah sing rubuh. Efek dari tanah bergerak napa nggih, Pak? Teng mriku tesi enten griya malih, Pak? Wonten. Hmm. Niku sih tukang bubur. Niki kan babakan. Oh, niki babakan. Niki dusun babakan. Teng mriku dusun Tukang bubur. Sukang Cupang bubur. Cupang Buwur. Ini listrik masih ada, Pak? Ya sudah diputus. Sudah diputus. Ini masih ada kabel tapi listriknya udah diputus gitu. Kosong. Kosong gitu. Oh. Napa tesi enten griya sing dipanggenin napa mboten? Ada. Ya ampun, wangsul pada wangsul Pada mriki lah. wangsul. Mboten ngriko mboten cocok. Mboten. Oh. Jadi bener, guys. Jadi bener ini rumah yang dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu itu terkena efek dari tanah bergerak. Umai pada ambruk, guys. Umai pada ambruk. Oke, seperti apa kita cek? Kita cek langsung ke dalam rumahnya langsung. Motorku parkir di sana, insya Allah di sini aman gitu ya. Miring, guys. Bangunan di sini pada miring gitu ya. Ini bener-bener ambruk, guys. Ini bener-bener ambruk. Ini parah ini. Bangunan pada meledak, cor-coran orang kuat, guys. Cor-coran itu nggak kuat menghadapi tanah bergerak gitu ya. Ini cor-coran sampai melengkung. Ini rumah ambruk. Ini ambruk, guys. Ini bener-bener parah. Separah ini gitu ya. Separah ini efek dari tanah bergerak. Lihat sakat tiang rumah ini. Lihat tembok-tembok itu. Itu meledak, guys. Ini benar-benar meledak. Dan teman-teman lihat. Tanah di bagian bawahnya itu ambles gitu ya. Ini tanah di dalam rumahnya ambles. Sepertinya ini rumah baru gitu ya. Sepertinya ini rumah baru, guys. Ambles, guys. Ini ambles. Tanahnya itu bergerak gitu ya. Tanahnya itu ambles. Ini, guys. Seperti ini kondisi rumah di sini. Ini efek dari tanah bergerak. Ini ambles. Jadi antara pondasi dengan cor-coran ini itu sudah ngambang, guys. Jadi tanahnya itu ambles, cor-corannya tetap gitu ya. Cor-corannya tetap, pondasinya ambles. Pondasi ambles ini karena tanahnya itu ambles ke bawah gitu ya.
Ini bener-bener ambruk rumahnya ini ya. Ini parah banget. Ini kondisi rumah-rumah yang sudah ditinggalkan. Ini tiang listrik. Tiang listrik sudah tidak ada kabelnya. Karena aliran listrik ke desa-desa di sebelah sini itu memang benar-benar sudah diputus gitu ya. Yakin desa ini tuh benar-benar indah sebenarnya. Desanya apik banget gitu ya. Ini contoh jalannya. Jalannya ambles guys. Ini parah ini ya. Oh Pak, ini sekitar 1 tahun yang lalu berarti apa ya? 1 tahun lebih gitu ya. Lebih ya. Sampai saya 1,5 tahun. 1,5 tahun gitu ya. Ini guys, ini contoh jalan yang terkena efek dari tanah bergerak. Jalannya ambles guys, jalannya ambles. Tiang-tiang listrik pada miring. Ini juga tiang listrik juga miring guys. Sudah tidak ada aliran listrik lagi ke desa ini. Bapaknya masih tinggal teng mriki nopo Pak? Nopo teng hunian sementara? Teng mriko berarti. Berarti nek kalau siang ke sini. Oh. Sawet sabine teng mriki gitu. Nggih monggo Pak, kula badhe teng mriko Pak. Nggih. Monggo Pak. Jalannya pada ambles guys. Jalannya miring. Ini bahkan jalan di sini tuh sebenarnya sudah terputus ini. Jadi seperti ini kondisi desa Mendala saat ini. Masih banyak motor di sini, mungkin masih banyak warga yang tinggal di sini. Wah, ini titik terparah, guys. Ini titik terparah gitu ya. Bahkan masjid, biasanya masjid itu bangunannya kokoh gitu ya. Tapi di sini masjid temboknya pada meledak. Kita lihat. Bangunan pada meledak. Ini ngeri guys. Ini kalau malam itu di sini tuh ngeri banget itu ya. Ini mirip-mirip kayak di desa Situkung. Rumah-rumah ditinggalkan terus kemudian kusen-kusen serta pintu-pintu itu dicopot gitu ya.
Wah, kita coba masuk ke sini guys. Kita coba masuk ke rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat seberapa parah kondisi rumah-rumah yang ada di dusun ini. Ini parah guys, ini benar-benar parah. Bahkan rumah di sini tuh bisa meledak terbagi dua gitu ya. Ini kondisinya bisa seperti ini, mungkin karena kusen-kusennya itu dilepas gitu ya. Mungkin yang punya rumah ini bikin rumah baru lagi. Jadi eman-eman, kusennya dicopot, jendelanya dicopot. Keramiknya pada meledak guys. Yang parah itu ini. Desa ini benar-benar menjadi desa mati. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak banget desa-desa mati seperti ini gitu ya. Tadinya aku itu ngira bahwa desa-desa mati yang ditinggalkan oleh penduduknya itu hanya ada di Jepang gitu ya. Tapi nyatanya di Indonesia itu kalau kita mau menelusuri dari desa ke desa, di daerah-daerah yang rawan longsor gitu ya, rawan tanah bergerak, desa mati itu sebenarnya lebih banyak gitu ya. Ini parah ini. Ini rumah bener-bener hancur guys. Sakannya miring, pada tugel. Kita cek, bener. Ini sakannya pada miring gitu ya. Ini nggak dihancurin, tapi ini hancur sendiri gitu ya. Parah guys. Biasanya kalau di Indonesia, biasanya gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia, rumah bersebelahan seperti ini, itu biasanya ini rumah bapaknya, terus yang di sana itu rumah anaknya gitu. Biasanya rumah anak pertama atau rumah anak kedua gitu. Ini sama parahnya. Lihat guys, temboknya bolong guys. Ini juga sebelah sini temboknya bolong guys. Sakannya pada miring, topi-topiannya pada ambles, pada ambruk.
anu ningali niki griya-griya sing pun mboten ditinggali. Bapaknya masih tinggal teng mriki? Boten Mboten. tenganu Buntara. Oh, teng Huntara. Nggih. Griyane bapaknya wone teng mriki. Nggih. Hmm, Niku tengandap. teng Andap. Niki setunggal iki pun miring ngombles. Niki griyane bapaknya. Nggih. Oh, sing niki. Oh, lare. Sing niki berarti. Nggih. Niki sing terdampak niki pinten griya niku, Pak? Teng mriki namung Kalidoso. Kalidoso. Terus teng Babakan 50. Teng Babakan 50. Babakan sih pundi, Pak? Niku sing kelewatan Oh, sing kelewat mau 50. Terus teng Kerajaan 17. Berarti 3 dusun niku, Pak. Nggih. Ini rumah dari anak laki-laki berarti nggak, Pak? Oh, perempuan. Anak perempuan dari bapaknya. Ini rumahnya. Padahal bikin rumah itu biayanya itu nggak murah gitu ya. Ini rumah dalam 100 juta. Padahal rumah ini rumah baru jadi, guys. Terpaksa harus ditinggalkan. Terpaksa harus ditinggalkan. Karena memang kalau dilihat dari rumah-rumah sebelahnya ini memang rusak parah gitu ya. Apalagi rumah yang 2 di sana itu. Ini juga, ini sampai meledak kayak gini, guys. Patah ini ya. Rumahnya patah. Tanahnya bergerak, guys. Ini karena tanah bergerak. Ini zona merah. Ini mungkin pas kemarau itu kayak aman-aman saja gitu ya, Pak ya. Tapi nanti kalau musim hujan lagi gitu ya. Takutnya ya emang sih. Ini musola, guys. Ini benar-benar rusak parah ini musolanya. Kadang masih ada yang sholat di sini. Nah, ini loh, Pak. Itu kirain masih ada yang menghuni itu. Nggak ada. Di dalamnya kan ada jeplak semua itu. Iya, bener. Di dalamnya itu keramiknya pada jeplak semua, pada lepas gitu loh, guys, pada keangkat nih. Contohnya ini. Ini rumah kosong, guys. Jadi tak kira tadi itu baju-baju yang ini itu baju-baju yang punya rumah gitu ya. Ternyata bukan. Ternyata ini baju-baju bapaknya gitu ya, bajunya bapaknya gitu ya. Kalau rumah saya itu tuh. Yang situ. Ini hampir semua di sini tuh rumahnya udah dikosongin berarti, Pak. Emang di sini sudah nggak ada listrik berarti nggak, Pak? Nggak ada. Padahal itu rumah bagus itu masih pakai Itu baru jadi. itu rumah yang pakai bata herbal itu, guys. Itu baru jadi. Itu terpaksa harus Itu dikosongin. coba Mas lihat aja ke sono. Yang mana, Pak? Tak kira ini motor-motor orang yang masih tinggal di sini gitu. Enggak. Orang kulit kerjanya di Oh, sini. kerjanya di sini Orang gitu. cari duitnya di sini. Kalau jam pokoknya jam 5 5 pulang gitu. Ntar pagi ke sini lagi. Oh, gitu. Ini rumah saya. Oh, ini rumah bapaknya. Iya. Nah, itu anak saya Baru bangun itu. bulan. Oh, baru dipakai 1 bulan. Bulan puasa kan ditempatin. Iya, Terus habis lebaran 1 minggu, iya. terus kena bergerak. Kena. Nah, itu yang rumah saya yang di belakang tuh yang roboh. Oh, ini rumah bapak. anak juga. Oh, yang mana, Pak? Tuh. Oh, yang ini. Tuh. Kita lihat rumah bapaknya. Tinggal di Oh, ini. rumahnya. Ini rumahnya, Pak. Iya. Hmm. Nah, ini juga rumah anak saya tuh. Udah Udah gantung gitu ya, Pak? Oh iya, bener. Di sana, guys. Di sana tanahnya udah gantung karena tanahnya itu ambles gitu ya. Tak kira ini tadi banyak motornya masih dihuni sama yang punya rumah gitu. Ternyata ini di daerah sini tuh benar-benar sudah ditinggalin semua. Udah ditinggalkan. tahun lebih 16 bulan. Udah 16 bulan ya, Pak? Iya. Ini bekas rumahnya bapaknya. Ini memang tanahnya itu benar-benar longsor gitu ya. Tanahnya itu bergerak, ambles ke bawah. Ini pondasi, bekas pondasi rumah ini, guys. Ini. Gantung, pondasinya gantung. Dulu kan rata ini, Pak. Dulu rata, Pak. Oh,
tanah ini sama ini tuh rata dulunya. Oh iya, itu rumah ya. Rumah ini nih. Rumah ini satu bangunan berarti. Ini tanahnya terus ambles ke sana gitu ya, Pak. Tadinya rata dengan tanah yang di situ ya. Iya, guys. Ini tanahnya terangkat, guys nih. Jadi kan hari Kamis Hari Kamis. Sore atau siang, Pak? pagi. Pagi. Ini ada korban jiwa nggak, Pak, Nggak dulu? ada. Nggak ada ya. Jadi orang udah Orang pada kan begini Mas. Pagi-pagi kan saya habis dirawat dari rumah sakit. ya. Terus jam 8 itu udah mulai retak sampai 2 minggu lah berjalan terus. Ubah terus berarti Iya, tanahnya jalan gitu. terus. Nah ini juga rumah, ini 3 rumah nih. Tiga rumah. Ini 3 rumah. Iya, Hmm, yang langsung ngambruk sama Langsung- ini nih. langsung ambruk. Ini Iya. dulu berarti langsung ambruk gitu, Pak? Iya. Orang relawan aja mau ngambil gentengnya nggak mau. Nggak mau. Hmm. Ini guys, ini rumah anak. Ini rumah dari anaknya bapaknya. Ini dapur tadinya di sini itu dapur gitu ya. Ini udah ambles dan itu pondasinya wis gantung, cor-corannya wis gantung, pondasinya udah jatuh ke bawah. Ini kita lihat. Ini tadinya toilet gitu ya, WC gitu ya. Ini pondasinya sudah ambles ke bawah. Ini tinggal cor-coran. Jadi setelah pondasi itu kan terus di atasnya ada cor-coran. Nah, ini cor-coran. Cor-corannya gantung, guys. Tanahnya itu sudah ambles ke bawah. Di sini tadinya itu ada 3 rumah. 3 rumah ini langsung remuk, guys. 3 rumah ini langsung hancur. Ngeri ya. Sekarang jadi kayak kebunan kayak gini. Oke, semoga dari pemerintah cepat itulah Pak lah, biar nggak terlunta-lunta gitu nggih Pak. Kasihan. Nah, itu rumah jam 6 sore malam minggunya tuh jam roboh. Nah, itu rumah adik saya. Ini rumah adiknya bapaknya ini, yang ini. Iya. Ini guys, yang ini guys. Ini jalan kan dulunya nggak nanjak begitu. Oh, jalan nggak nanjak tadinya. Iya. Ya, nanjak cuma dikit lah. Cuman kayak gini. Sekarang kan udah ambles. Tuh sono. Ini masih banyak rumah ke sini ya Pak ya. Coba kita cek. Ini rumah dari adiknya bapaknya. Dalam? Pak Jaib. Oh, rumah dari Bapak Jaib. Rumah Pak Jaib. Ambruk guys, ambruk. Rusak parah. Tapi dari pemerintah itu rencananya gimana Pak? Mau dibangunin rumah permanen lagi atau? Enggak, katanya mau ini pakai itu baja ringan. Oh, pakai baja ringan. Ya, tapi di sono jauh. Ya tadi aku lihat di sana Iya. lagi dibangun. Kalau hunian sementara itu kan dari triplek itu kan cuma buat sementara Iya. gitu Pak. Kan pastinya dari pemerintah bakal mengalokasikan dana buat bikin rumah paling nggak itu permanen gitu lah ya Pak ya. Tapi ada rencana seperti itu nggak Pak? Ada. Malah udah dibangun, udah dibangun. 13 rumah. Udah 13 rumah. Tapi banyaknya kan 120 rumah 120 rumah gitu ya. yang mau dibangun. Yang dibangun. Keluarga yang terdampak itu sekitar 120 berarti Iya, Pak. 120 ya. 120. Rumah. Dan itu rencananya dari pemerintah bakal dibangunin rumah permanen gitu lah ya. Sedih nih, rasanya kayak yang punya rumah itu memang Nangis saya. nangis enggak Pak. Udah rumah ini kan dibangun kalau bisa itu sampai nanti lah ya, sampai tua, sampai kakek nenek gitu. Padahal bangun rumah itu nggak murah, Enggak. serius. Nah ini baru dipakai 1 bulan. Rumah ini. Rumah ini baru dipakai 1 bulan guys. Padahal kalau dilihat bangunannya ini
bangunan seperti ini itu bisa habis 100 juta lebih ini. Baru dipakai 1 bulan sudah harus ditinggalkan, harus dikosongkan. Padahal desa ini tuh bagus loh Pak, pemandangannya bagus banget. Terasiringnya itu bagus. Ini loh guys, ini tanah meledak ini kayak gini. Rumah pada meledak ini. Ini tanah ambles sih, tanah bergerak ini. Ini masjid. Bener, biasanya masjid itu bangunan paling kokoh gitu ya. Masjid itu bangunan paling kokoh, pada meledak guys. Pada pecah. Ini teras masjid. Ini temboknya. Ini pintunya miring. Pintunya miring. Ini memang benar-benar sudah jadi zona merah gitu ya. Tanah di sini memang benar-benar sudah tidak boleh ditinggali. Dan desa ini memang benar-benar sudah menjadi desa mati. Desa yang sama sekali sudah tidak ada penghuninya. Jadi di sini tuh masih banyak warga karena di sini tuh masih banyak ternak-ternak. Ini ternak punya warga. Jadi kalau siang itu mereka datang ke sini ngurusin ternak, ngurusin tanah, ngurusin pertanian gitu ya. Jadi kalau siang mereka masih ada di sini, tapi nanti kalau malam itu pulang ke huntara atau hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya kalau dilihat dari suasana kampung ini itu benar-benar indah gitu ya. Kanan kiri diapit oleh terasiring. Sejauh mata memandang itu isinya terasiring guys, terasiring. Aku yakin kalau pagi hari di sini tuh bagus banget gitu ya. Tapi sayang, desa ini sekarang menjadi desa mati. Desa yang benar-benar sudah tidak dihuni lagi gitu ya. Enggak, Pak. Nggih. Oke, jadi seperti itu saja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.